Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel yang sama. Buat teman-teman yang belum berlangganan, silakan tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan berita kami selanjutnya. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas sejarah singkat tentang Syekh Siti Jenar. Nama asli Syekh Siti Jenar adalah Said Hasan Ali Al-Husaini. Dilahirkan di Persia, Iran. Kemudian setelah dewasa mendapat gelar Syekh Abdul Jalil, dan ketika datang untuk berdakwah ke Caruban, sebelah tenggara Cirebon, dia mendapat gelar Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang atau Syekh Lemah Brit. Syekh Siti Jenar adalah seorang sayyid atau habib keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nasab lengkapnya adalah Syekh Siti Jenar atau Said Hasan Ali bin Said Salih bin Said Isa Alwi bin Said Ahmad Syah Jalaluddin bin Said Abdullah Khan bin Said Abdul Malik Azmat Khan bin Said Alwi Amil Faqih bin Said Muhammad Sohib Mirbat bin Said Ali Khali Qasam bin Said Alwi Sohib Baiti Jubair bin Said Muhammad Maula As-Sauma'ah bin Said Alwi Al-Mubtakir bin Said Ubaidillah bin Said Ahmad Al-Muhajir bin Said Isa An-Naqib bin Said Muhammad An-Naqib bin Said Ali Al-Uraidi bin Imam Ja'far As-Siddiq bin Imam Muhammad Al-Bakir bin Imam Ali Zainal Abidin bin Imam Husain Asi Sayyidina bin Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Siti Jenar lahir sekitar tahun 1404 Masehi di Persia, Iran. Sejak kecil ia berguru kepada ayahnya Said Saleh di bidang Al-Quran dan tafsirnya. Dan Syekh Siti Jenar kecil berhasil menghafal Al-Quran usia 12 tahun. Kemudian ketika Syekh Siti Jenar berusia 17 tahun, maka ia bersama ayahnya berdakwah dan berdagang ke Malaka. Tiba di Malaka, ayahnya yaitu Said Saleh diangkat menjadi mufti Malaka oleh Kesultanan Malaka di bawah pimpinan Sultan Muhammad Iskandar Shah. Saat itu Kesultanan Malaka adalah di bawah komando Khalifah Muhammad I, Khalifahan Turki Utsmani. Akhirnya Syekh Siti Jenar dan ayahnya bermukim di Malaka. Kemudian pada tahun 1424 Masehi ada perpindahan kekuasaan antara Sultan Muhammad Iskandar Shah kepada Sultan Muzaffar Shah, sekaligus pergantian mufti baru dari Said Soleh atau ayah Siti Jenar kepada Syekh Syamsuddin Ahmad. Pada akhir tahun 1425 Masehi, Said Saleh beserta anak dan istrinya pindah ke Cirebon. Di Cirebon, Said Saleh menemui sepupunya yaitu Said Kafi bin Said Ahmad. Posisi Said Kafi di Cirebon adalah sebagai mursyid Thariqah Al-Mu'tabaroh Al-Hadiyah dari Ustadz Utsman bin Affan, sekaligus penasihat agama Islam Kesultanan Cirebon. Said Kafi kemudian mengajarkan ilmu ma'rifatullah kepada Siti Jenar yang pada waktu itu berusia 20 tahun. Pada saat itu mursyid At-Thariqah Al-Mu'tabaroh Al-Hadiyah ada 4 orang, yaitu 1 Maulana Malik Ibrahim sebagai mursyid Thariqah Al-Mu'tabaroh Al-Hadiyah dari sanad Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku dan sekitarnya. Sayyid Ahmad Faruqi Sirindi dari sanad Sayyidina Umar bin Khattab untuk wilayah Turki, Afrika Selatan, Mesir dan sekitarnya. Said Kafi dari sanad Sayyidina Utsman bin Affan untuk wilayah Jawa Barat, Banten, Sumatera, Kampa, dan Asia Tenggara. Said Abu Abdullah Muhammad bin Ali bin Ja'far Al-Bilali dari sanad Imam Ali bin Abi Thalib untuk wilayah Makkah, Madinah, Persia, Irak, Pakistan, India, dan Yaman. Kitab-kitab yang dipelajari oleh Syekh Siti Jenar muda kepada Said Kafi adalah kitab khusus Al-Hikam karya Ibnu Arabi, kitab Insan Kamil karya Abdul Karim Al-Jalili, Al-Jili Ilyah Ulumuddin karya Al-Ghazali, Risalah Kusyairiyah karya Imam Al-Kusyairi, Tafsir Ma'rifatullah karya Ruziban Baqli, kitab At-Tawasin karya Al-Halaj, kitab At-Tajalli karya Abu Yazid Al-Bustami, dan Quds Al-Qulub karya Abu Thalib Al-Makki.
Sedangkan dalam ilmu fikih Islam, Siti Jenar Muda berguru kepada Sunan Ampel selama 8 tahun dan belajar ilmu usuluddin kepada Sunan Gunung Jati selama 2 tahun. Setelah wafatnya Sayyid Kafi, Siti Jenar diberi amanah untuk menggantikannya sebagai mursyid Thariqah Al-Mu'tabarah Al-Hadiyah dengan sanad Utsman bin Affan. Di antara murid-murid Syekh Siti Jenar adalah Muhammad Abdullah Burhanpuri, Ali Fansuri, Hamzah Fansuri, Syamsuddin Pasai, Abdul Rauf Singkili, dan lain-lain. Kesalahan sejarah tentang Syekh Siti Jenar yang menjadi fitnah adalah: 1. Menganggap bahwa Syekh Siti Jenar berasal dari cacing. Sejarah ini bertentangan dengan akal sehat manusia dan syariat Islam. Tidak ada bukti referensi yang kuat bahwa Syekh Siti Jenar berasal dari cacing. Ini adalah sejarah bohong. Dalam sebuah naskah klasik, Serat Cendekia pun, Riwayat Jati Ali Aksoro, Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2002, halaman 1, cerita yang masih sangat populer tersebut dibantah secara tegas. Wondene kecarios yen lemah abang puniko asal saking cacing puniko det. Sejatosipun inggih pancen manungso darah alit kemawon griya ing dusun Lemah Bang. Atau adapun diceritakan kalau Lemah Bang atau Syekh Siti Jenar itu berasal dari cacing, itu salah. Sebenarnya ia memang manusia yang akrab dengan rakyat jelata, bertempat tinggal di desa Lemah Abang. Yang kedua, ajaran manunggaling Kawula Gusti yang diidentikan kepada Syekh Siti Jenar oleh beberapa penulis sejarah. Syekh Siti Jenar adalah bohong, tidak berdasar alias ngawur. Istilah itu berasal dari kitab-kitab primbon Jawa, padahal dalam suluk Syekh Siti Jenar beliau menggunakan kalimat fana wal baqo. Fana wal baqo sangat berbeda penafsirannya dengan manunggaling Kawula Gusti. Istilah fana wal baqo merupakan ajaran tauhid yang merujuk pada firman Allah, kullu syai'in halikun illa wajhahu. Artinya, segala sesuatu itu akan rusak dan binasa kecuali zat Allah. Syekh Siti Jenar adalah penganut ajaran tauhid sejati, tauhid fana wal baqo, tauhid Qur'ani, dan tauhid syar'i. Yang ketiga, dalam beberapa buku diceritakan bahwa Syekh Siti Jenar meninggalkan sholat, puasa Ramadan, sholat Jumat, haji, dan sebagainya. Syekh Burhanpuri dalam risalah Burhanpuri halaman 19 membantahnya. Ia berkata, saya berguru kepada Syekh Siti Jenar selama 9 tahun. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa dia adalah pengamal syariat Islam sejati. Bahkan sholat sunnah yang dilakukan Syekh Siti Jenar adalah lebih banyak daripada manusia biasa. Tidak pernah bibirnya berhenti berzikir Allah, 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 dan membaca sholawat Nabi. Tidak pernah ia putus Daud. Tidak pernah ia putus puasa Daud, Senin Kamis, puasa Yaumil Bid, dan tidak pernah saya melihat dia meninggalkan sholat Jumat. Yang keempat, beberapa penulis telah menulis bahwa kematian Syekh Siti Jenar dibunuh oleh Wali Songo dan mayatnya berubah menjadi anjing. Bantahan saya, ini suatu penghinaan kepada seorang waliullah, seorang cucu Rasulullah, sungguh amat keji dan biadab. Seseorang yang menyebut Syekh Siti Jenar lahir dari cacing dan meninggal jadi anjing. Jika ada penulis menuliskan seperti itu, berarti dia tidak bisa berpikir jernih dalam teori antropologi atau biologi kuantum sekalipun. Manusia lahir dari manusia dan wafat menjadi manusia. Maka saya meluruskan riwayat ini berdasarkan riwayat para habaib, ulama, kiai, dan ajengan yang terpercaya waraannya. Mereka berkata bahwa Syekh Siti Jenar meninggal dalam kondisi sedang bersujud di pengimaman Masjid Agung Cirebon setelah sholat tahajud, dan para santri baru mengetahui saat akan melaksanakan sholat subuh. Yang kelima, cerita bahwa Syekh Siti Jenar dibunuh oleh 9 wali adalah bohong, tidak memiliki literatur primer. Cerita itu hanyalah cerita fiktif yang ditambah-tambahi agar kelihatan dahsyat dan laku bila dijadikan film atau sinetron. Bantahan saya, Wali Songo adalah penegak syariat Islam di tanah Jawa. Padahal dalam Maqasidus Syariah diajarkan bahwa Islam itu memelihara kehidupan, hifdzun nasal wal haya,
tidak boleh membunuh seorang jiwa yang mukmin yang di dalam hatinya ada iman kepada Allah. Tidaklah mungkin 9 waliullah yang suci dari keturunan Nabi Muhammad akan membunuh waliullah dari keturunan yang sama. Tidak bisa diterima akal sehat. Penghancuran sejarah ini menurut ahli sejarah Islam Indonesia atau Azumardi Azra adalah ulah penjajah Belanda untuk memecah belah umat Islam agar selalu bertikai antara Sunni dengan Syiah, antara ulama syariah dengan ulama hakikat. Bahkan penjajah Belanda telah mengklarifikasikan umat Islam Indonesia dengan politik Divide et Impera atau politik pecah belah dengan 3 kelas. Yang pertama kelas santri atau diidentikan dengan 9 wali. Yang kedua kelas priai diidentikan dengan Raden Fata atau Sultan Demak. Yang ketiga kelas abangan diidentikan dengan Syekh Siti Jenar. Wahai kaum muslimin, melihat fenomena seperti ini maka kita harus waspada terhadap upaya para kolonialis, imperialis, Zionis, Freemasonry yang berkedok orientalis terhadap penulisan sejarah Islam. Hati-hati, jangan mau kita diadu domba dengan sesama umat Islam. Jangan mau umat Islam ini pecah. Ulamanya pecah, mari kita bersatu dalam naungan Islam untuk kejayaan Islam dan umat Islam. Terima kasih, itulah kisah Syekh Siti Jenar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.